Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Israel Masih Lawang Light Generation, HUHA, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan, kali ini saya ambil dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Saya ulangi, Yesaya 40 ayat 31 berkata, "Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Haleluya. Nah, saudaraku, pernahkah Anda merasa sangat letih di dalam menghadapi hidup ini? Atau mungkin juga sedang kehilangan semangat, bahkan mungkin merasa tidak berdaya ketika kita diperhadapkan kepada berbagai-bagai pergumulan, berbagai-bagai kesulitan dan keadaan yang kita merasa tidak sanggup lagi. Nah, dalam kondisi demikian, biasanya apa yang kita harapkan? Umumnya saudara-saudara, kita berharap ada orang lain yang akan memberikan pertolongan kepada kita, memberikan support, memberikan kekuatan, dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu sesuatu yang wajar karena memang kita masih membutuhkan orang lain. Namun sayangnya, seringkali kita menjadi kecewa. Kenapa? Karena orang-orang yang kita harapkan untuk bisa support kita itu, saudara-saudara, justru mengecewakan kita. Atau keadaan mereka juga dalam kondisi yang tidak baik. Mungkin bisa jadi mereka lebih buruk lagi keadaannya dari kita. Nah, akhirnya mau tidak mau kita menghadapi masalah seorang diri. Nah, saudaraku, gambaran seperti ini pernah dialami oleh bangsa Israel ketika mereka ada di dalam pembuangan. Bangsa Israel mengalami masa-masa yang berat di dalam hidup mereka. Seakan-akan mereka tersembunyi jauh dari hadapan Tuhan dan tidak ada yang memperhatikan. Untunglah ada Nabi Yesaya yang menyadarkan mereka bahwa Tuhan ialah Allah yang mengasihi mereka dengan kasih yang kekal. Sekalipun mereka ada di dalam pembuangan, namun Allah sekali-kali tidak meninggalkan mereka. Dan sekalipun mereka telah berbuat dosa karena ketidaktaatan mereka kepada Allah, namun Allah tetap peduli kepada mereka. Ia mengampuni, menyelamatkan, dan bahkan sanggup memulihkan keadaan mereka. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Yesaya mengajak orang Israel untuk tetap percaya hanya kepada Allah, sekalipun dalam kondisi yang sangat berat di tengah-tengah pembuangan. Yesaya mengajak mereka agar mereka tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, sebab mengandalkan kekuatan manusia itu terbatas dan tentu saja sia-sia. Itulah sebabnya saudara-saudara, Yesaya memotivasi orang Israel agar mereka tetap menanti-nantikan Tuhan. Seperti firman Tuhan yang telah kita baca di atas, saudara, di mana di sana dikatakan, "Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru." Bahkan Yesaya menggambarkan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita semua tahu bahwa Raja Wali memiliki kekuatan sayap yang luar biasa. Makin besar badai, makin besar angin akan membawa dia naik tinggi. Ketika dia mengepakkan sayapnya, justru dia akan terbang naik makin tinggi dan makin tinggi. Bukan hanya itu, dalam ayat tersebut Yesaya juga berkata, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini mau menggambarkan apa, saudara-saudara? Ini mau menggambarkan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Sekalipun mereka harus berlari, tetapi di situ dikatakan tidak menjadi lesu. Artinya selalu memiliki kekuatan, selalu memiliki tenaga. Pun demikian ketika mereka berjalan, dikatakan tidak akan menjadi lelah. Luar biasa firman Tuhan ini, saudara-saudara. Itulah sebabnya Yesaya meminta kepada bangsa Israel agar mereka menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Sebab pada waktu yang telah ditetapkan, Tuhan pasti akan menolong Israel keluar dari pembuangan.
Sebab pembuangan ini sebenarnya adalah bentuk disiplin Allah agar orang Israel menyadari kesalahannya dan mereka mulai mengingat kebaikan dan pertolongan Tuhan. Mereka mulai belajar mengandalkan Tuhan dan percaya penuh kepada Allah Yehova Elohim yang sanggup menyelamatkan hidup mereka. Oleh sebab itu, pembuangan tidak boleh dipahami sebagai penghancuran dan kebinasaan, melainkan sebagai bentuk pendisiplinan Allah untuk membawa mereka naik ke level yang lebih tinggi di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara, hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali Tuhan mengizinkan kita untuk memasuki masa-masa yang berat, pergumulan-pergumulan, dengan tujuan agar kita belajar mengandalkan Tuhan, dengan tujuan agar kita senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini Tuhan mengizinkan saudara dan saya mengalami masa-masa yang berat, mari kita tetap bersandar kepada Allah, mari kita tetap menanti-nantikan Dia, dan percayalah bahwa pertolongannya tepat pada waktunya. Karena Ia tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun mungkin kita ada dalam kondisi didisiplin oleh Allah karena pelanggaran-pelanggaran kita. Ingatlah bahwa Dia Allah yang mengasihi kita. Dia tidak akan pernah membuang kita. Dia hanya membentuk kita agar kita kemudian menyadari kesalahan kita, menyadari kekeliruan kita, lalu kemudian menjadi next level di hadapan Allah. Luar biasa, kita punya Tuhan yang peduli, kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Mari kita berdoa, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami naikkan pujian dan syukur untuk karya-Mu dalam hidup kami. Sekalipun kami ada dalam masa-masa yang sulit, namun kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kekuatan-Mu, firman-Mu senantiasa menjadikan kami pribadi-pribadi yang diperbaharui. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami meletakkan seluruh pengharapan kami hanya kepada-Mu, dan kami percaya pada waktunya pertolongan Tuhan akan datang ke dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, tiap saat bicara hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepada-Mu, Bapa.
Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur